keramat itu amrun khariqun lil adah, perkara yang di luar kebiasaan, artinya sesuatu yang luar biasa, tidak disertai dengan dakwah kenabian. Kalau disertai dengan dakwah kenabian, mukjizat. Ya, kalau keramat enggak ada hubungannya dengan nabi, itu terjadi pada diri orang-orang yang saleh, yang akidahnya sahih, amalnya saleh. Di situ terjadinya keramat. Pada orang-orang seperti itu terjadinya keramat. Mungkin ketikanya masih hidup tidak terkenal keramatnya, karena tidak terekspos. Tapi ketika meninggal dunia, aku kena tentu dia uangnya. Kubu uang lain tak dia ziarahi, kubu ini tak putih-putih uang ziarahinya. Itu kan diantara tanda-tanda kemuliaan subhanallah. Cuman kadang-kadang kita selalu menganggap keramat tuh hal-hal yang apa? Yang berbau mistis, ada nilai-nilai apa pendekarnya sekete. Ini itu yang keramatnya gitu. Dia ayun canggung dia tak ke bawah aja. Itu kan kebayang gitu keramatnya kan itu. Sebenarnya keramatnya kan itu. Jadi apapun yang luar biasa terjadi pada diri orang yang saleh karena kesalehannya, akidahnya walau, ini keramat sebenarnya tu. Walaupun dia tak tolak, walaupun tolak jadi kuasi kan tolak jadi canggung. Wali tidak maksum, tapi wali mahfuz. Apa bedanya maksum dengan mahfuz? Kalau maksumnya pada diri Nabi dan Rasul, tidak ada kemungkinan celah untuk berdosa, tidak ada. Tapi kalau mahfuz, boleh jadinya melakukan kekeliruan, tapi dia segera kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, tidak ada gitu yang tidak bersalah kan? Siapa gitu tidak berdosa, tidak ada. Tapi Allah Ta'ala kan selalu menerima taubat hamba. Tak puananya ditutup dia pintu taubat malam yugharghir. Selagi lai tu nyawa di badan boleh akan demo je ni. Tinggal dia awak mu nak bersungguh-sungguh taubat. Wa amma wuqu'uhu naqlan. Itu dalil yang tadi itu menurut akalnya. Mungkin tak terjadi keramat itu pada diri wali secara akal mungkin. Kenapa? Karena yang memperlakukannya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha berkuasa. Sementara dari nas, apa dalilnya? Kisah Sayyidah Maryam dan ia melahirkan Nabi Isa alaihi salam tanpa ada suami. Tak ada ya Nabi Isa. Amma je lainnya. Lahir Nabi Isa. Ya. Ada yang hebat betul lah. Lain. Kasih amu yang hebat tu dari segi itu. Tak ada ayat, tak ada amak Nabi Adam. Iya kan? Ada yang Nabi betul lah. Lain. Alun ada Nabi Adam tu lah. Ni lah jadi Nabi je. Mata kunta nabiyan ya Rasulullah. Hanya dia Jabir kan? Mata kunta nabiyan, semenjak bila kau jadi nabi ni? Kuntu nabiyan wa Adamu lamunjadilun fi tinatihi. Dan Nabi dan Adam tanah bau ni. Lalu nado ni. Makanya selalu bersampaian ayat tertial sebelum azan tu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. La 'ala rasul. Yusalluna 'alan nabi. Ya dulu no. Jadi itu kisah Sayyidah Maryam itu dalilnya. Iko ambil bacakan mafhumnya aja lah. Kita ambil mafhumnya saja. Apa yang terjadi pada diri Sayyidah Maryam? Jadi kurung apa beribadah di sebuah tempat. Ditengok ada Nabi Zakaria kan. Kalau sudah mereka tengok Nabi Zakaria kunci pintu dia. Jadi ada mihrab tempatnya beribadah untuk Sayyidah Maryam. Iya Maryam.
Apa hebatnya? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali masuk Zakaria ke mihrab tu, ada tahu je saki dekat Sayyidah Maryam tu. Qala ya Maryam anna laki hadha. Maryam, kau dari mana kau ni? Tiba makanan-makanan kau, buah-buahan kau. Qalat huwa min indillah. Kau dari Allah Ta'ala. Wa kana la yadkhulu 'alaiha ghairuhu. Dan Sayyidah Maryam kan tak pernah uang lain selain Nabi Zakaria tu yang bosu dengan inyo, yang masuk kepada mihrabnya tu. Wa idza kharaja min 'indiha aghlaqa 'alaiha al-abwaba. Kalau baru Nabi Zakaria kunci pintu dia. Apa yang hebatnya? Wa kana yajidu 'indaha fakihata as-sayfi fi as-shita' wa fakihata as-shita'i fi as-sayf. Dapat dia bosu dia Nabi Zakaria dekat Sayyidah Maryam, buah-buahan musim panen, ini musim dingin tapi buah-buahan musim panen. Tapi musim dingin mereka buah-buahan musim panen dia ngadu siapa ni mantau. Tak sedang musim dah. Contoh-contoh ke awak kalau umpama kan, orang tak sedang musim duyan tapi dia dapat je duyan dia. Siapa ni mantau. Lebih konsti ya, kasihnya perbandingannya. Tentu kau dari Allah Ta'ala kan. Duyan kan banyak semua lah. Orang tak musim mangga, hanya makan mangga aja. Tentu ada yang mantau kayaknya. Yang mantau kan tak Nabi Zakaria. Selain Nabi Zakaria tak ada yang masuk kayaknya. Makanya kata Sayyidah Maryam, huwa min indillah. Allah Ta'ala membaik. Itu di antara dalilnya. Dan beliau bukan nabi, bukan rasul. Sayyidah Maryam itu bukan nabi, bukan rasul. Saking istimewanya ada suwe yang bernama suwe inyo, nama inyo. Contoh itu je kisah Asif Ibn Barkhiyah, juru tulis Nabi Sulaiman atau menterinya Nabi Sulaiman. Kok kisahnya panjang kok. Mau sampaikan mafhumnya. Jadi wahia annahu lamma raja'at rusul Balqis, ketika utusan Balqis kembali dari Nabi Sulaiman, baliknya ke ratunya balik. Bertanya Balqis kayaknya apanya ni nya? Apa beritanya dapatnya ni? Citon saudara alah, tentu dan lah. Berarti inyo kan tak rajo dah. Dan kita tak ada kemampuan kita untuk menundukkan inyo dah. Apa tu cara boleh? Diutus pula dari Balqis kepada Nabi Sulaiman. Pemberian lah, semacam pemberian. Diutus dia dititahkan dia untuk baik ke Nabi Sulaiman dengan segala macam kemampuannya. Sudah itu sabuin dia ke penjaga istananya sebelumnya turun tu. Itu singgasana dulu ni, kunci. Jika disabuikan, thumma amarat bi arsyiha, perintahkan dia Balqis untuk menjaga arasnya kepada pengawalnya. Disimpan faja'alat hu dakhila sab'ati abwabin dakhil al-qasri, dalam istana itu 7 lapis pintu. Dan setiap kasar itu ada pula le kamar-kamar rahasia, 7 kamar pula le. Kunci pintu gue penjaganya, security-nya lah kan. Sudah itu, apa kata Balqis kepada yang menjaganya? Ihtafiz bima wakkaltuka bisariri mulki. Jaga mu ni. Singgah sana rengon.
Jangan pen uang masuk seorang jun sampai dan balik. Lebih kurang macam itu lah, artinya lah macam itu ini menjaga singgasana itu aras itu. Di sisi Nabi Sulaiman duduknya di kursinya, nampak dia jalan tu agak berdobu, berkabut. Berarti kan ada orang datang lah. Apa katanya? Mahadha. Apa kan? Faqila lahu Bilqis. Itu Ratu Bilqis. Inya tak jauh kan, dan nampak dengan pasukan itu. Aku maduk Nabi Sulaiman ke tentaranya sambil berkata, ya ayyuhal mala ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya sebelumnya sampai? Apa kata Ifrit? Ada yang lain. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Kena bawa kamu ini sebelum engkau tagak di tempat duduk engkau ini. Apa kata Nabi Sulaiman? Ada lebih capek boleh tulis. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkata orang yang memiliki ilmu tentang kitab, yaitu Asif bin Barkhiyah, juru tulis Nabi Sulaiman. Beliau orang yang jujur, orang yang alim, mengetahui Ismullahil A'zam. Itu kira. Inyo amalan inyo zikirnya itu Ismullahil A'zam. Itu zikir. Apa Ismullahil A'zam itu? Idza du'iya bihi ajaba. Apabila dengan nama Allah Ta'ala itu meminta, diperkenankan. Wa idza su'ila bihi, kalau dengan nama itu meminta, dibain, minta gitu. Apa kata Asif tadi? Ada yang jalan sebelum ngijok mata engkau ni. Sampai dengan terkajui ratu tu. Nampak dia singgah sana. Padahal cerita kunci mah. Kemudian apa contohnya? Kita apa je lah. Kisah Ashabul Kahfi. Itu dua contoh atau dalil di dalam Al-Quran tentang keramat pada wali-wali Allah. Jadi kalau bertanya, wajib kita percaya untuk yang tadi tu, qala ba'dul arifina atau qala ba'du masyayikhina, wali itu yang kalunya dari kubunya segala macam, wajib kita percaya tu. Jawabannya, pada peristiwa itu tidak wajib percaya, tapi pada keramat pada diri wali harus percaya. Keramat memang ada. Atau tentang bisa dipakai Quran yang mengatakan jangan kamu kira orang yang alhamdulillah itu mati, sebenarnya dia hidup dan dia rezeki Allah. Ya, itu kan kemuliaan. Macam bodoh, apa yang maksud dengan itu kan tidak terbatas para sabil saja, termasuk para ulama itu kan sabilah. Iya, apa ini tu? Dia tahu dalil dia. Tahu dalil itu. Ya, intinya kiramat ada. Tinggal kejadian-kejadian yang beredar kisahnya di masyarakat, kita boleh kita tidak percaya, boleh percaya karena awak nak menyaksikan dah. Tapi bahwa keramat itu ada, harus kita percaya. Itu kan bagian dari cara Allah Ta'ala melihat orang memberi pelajaran yang baik pada. Iya. Kemudian ada di tentang kandung, ada itu ayat percaya itu nyuruh kan. Jadi bukan dalam tanda kandung yang baik pada. Nah ini memang apa itu? Jadi Allah Ta'ala itu gaib jadi ya. Ya boleh kali baik kok. Kalau orang lama kok mungkin lah bisa gaib ya. Ya itu. Ada sampai ke sahih dan tu kata kau bulannya. Ya Allah kalau bisa berusul ni. Itu
kau ya. Betul pakai baju Apa orang ada orang baju ini ya. Baju sesuai naraya. Jadi ada orang bertanya loh, awak beribadah, Allah Taala itu gaib tu hadir dia. Salat bukan seperti itu. Iya. Awak salat, Allah Taala itu gaib tu hadir. Apa ni salat tu? Gaib ni. Apa cuma nyambahan? Dia gaib ni. Apa ni sungguh hadir ni? Apa caranya hadir ni? Jadi baik hadir ni ada berlaku pertanyaan kan? Takutnya yang hadir tu hati awak jadi ni. Waqad tawatara wuqu'ul karamati minas sahabati. Dan sungguh mutawatir terjadinya karamat dari kelompok sahabat, wat tabi'ina dan tabi'in, wa man ba'dahum ila waqtina hadza, dan orang-orang sesudah mereka sampai waktu kita sekarang ini. Fa min dzalika, di antara lain, masahha an Umar radhiyallahu anhu annahu qala ya Sariyah al-jabal. Apa nama Sayyidina Umar? Dia sedang khutbah Jumat, tiba-tiba bercakap dia mengingatkan pasukan. Sabir ini al-jabal. Sebalik gunung. Fi halati khutbatihi yaum al-jum'ah. Ketika itu dia sedang khutbah pada hari Jumat. Fa balagha sautuhu ila sariyatin fi dhalikal waqti. Sampai suaranya kepada pasukan pada waktu itu juga. Pasukan jauh. Ini sedang khutbah. Belakang gunung. Fataharraza minal adu fi makanin minal jabal fi tilka sa'ah. Sehingga pasukan itu dia berhati-hati, antisipasinya musuh itu di belakang gunung pada waktu itu. Fakana fi dzalika li Umar karamatani. Apa dalilnya tu? Itu ada dua keramat pada diri Umar yang terjadi ketika itu. Ihdahuma al-kasfu lahu an hali Sariyah. Yang pertama, Allah Ta'ala menyingkapkan bagi dirinya tentang keadaan pasukan tersebut, wa ashabihil muslimin wa halil adu, dan sahabat-sahabatnya dari umat Islam dan keadaan musuh. Yang pertama, ini mengetahui kondisi. Yang kedua, wa thaniyatu bulughu sautihi ila sariyatin fi biladin ba'idah. Sampai suaranya ke pasukan itu sementara mereka berada di negeri yang jauh, di luar kota Madinah. Contoh yang lain apa? Ma jaa anna ibn Umar radhiyallahu anhu qala lil asad alladhi mana'a an-nasa at-tariqa. Jadi pernah Abdullah bin Umar bercakapnya kepada singo kau diambil jalan uang ni tanaha. Tapi tunjuk dia gaya dia. Tapi kadang-kadang dia lah nampak singo itu dia sabut esok. Tanaha ni. Yang dapat perikinya apa? Ya. Tanaha ni, minggir tanaha tu dari nahiyah, sisi ke tepi ni. Fa basbasa bi dhanbihi. Bagi yang goyang ni kusingo ni, kan terbayang ni kita kucing kalau sedang menyeleo. Kucing tu ikut ni ganti tu. Dan melawan tak bergalu ni tu. Encong-encongnya baik wa zahaba. Apa ini sudah tu singon. Famasan nasu, sehingga bisa orang lain lewat. Apa kata Abdullah bin Umar? Faqala bin Umar, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa Allah khawafa Allah minhu kulla syai'in. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menjadikan segala sesuatu itu takut kepada dirinya. Permasalahannya kan itu masalah hari ini. Kau itu juga kesinggol di remote tu. Awak takut kalau tak ada. Itu je masalah ni.
Nah,